Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Graciela Bella Mutik dengan NPM 31230089. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis teori pemerolehan bahasa kedua, Creation Input Hypothesis versus Universal Grammar. Di sini saya akan menjelaskan pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua yaitu proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, lingkungan, motivasi, dan strategi belajar. Para ahli telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan bagaimana individu mempelajari bahasa kedua. Dua teori yang cukup berpengaruh dalam kajian ini adalah Creation Input Hypothesis dan Universal Grammar. Berikut saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu Creation Input Hypothesis. Stephen Krashen, seorang ahli linguistik dan pendidikan, memperkenalkan input hipotesis sebagai bagian monitor teori pada awal 1980-an. Inti dari teori ini adalah bahwa bahasa kedua diperoleh atau bukan dipelajari secara sadar melalui paparan terhadap input yang dapat dipahami, tetapi sedikit lebih kompleks dari kemampuan bahasa pelajar saat ini. Oke, kita akan masuk pada teori yang kedua, yaitu Universal Grammar. Teori Universal Grammar dikembangkan oleh Noam Chomsky, seorang tokoh revolusioner dalam linguistik modern. Menurut Chomsky, manusia dilahirkan dengan perangkat bawaan yang memuat seperangkat prinsip universal untuk semua bahasa. Inilah yang menjelaskan mengapa anak-anak mampu mempelajari bahasa ibu dengan cepat dan tanpa instruksi formal, meskipun input yang mereka terima seringkali tidak sempurna. Oke, jadi di sini kita akan membahas lagi yang kedua tentang perbandingan kedua teori, yaitu teori Creation dan teori Universal Grammar. Yang pertama, fokus pendekatan. Creation menekankan input sebagai kunci pemerolehan, sedangkan Chomsky menekankan perangkat bawaan sebagai fondasi utama. Yang pertama, fokus pendekatan. Creation menekankan input sebagai kunci pemerolehan, sedangkan Chomsky menekankan perangkat bawaan atau innate spacity sebagai fondasi utama. Creation melihat pembelajaran sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan bahasa, sementara Universal Grammar lebih menekankan faktor internal yang dimiliki oleh semua manusia. Dan yang kedua, peran lingkungan. Dalam input hipotesis, lingkungan sangat penting karena input berasal dari lingkungan linguistik pelajar. Sebaliknya, teori Universal Grammar menganggap bahwa meskipun input diperlukan sebagai pemicu, keberhasilan dalam pemerolehan bahasa bergantung pada aktivitas Universal Grammar yang bersifat biologis. Dan yang ketiga, aplikasi praktis. Di sini, teori Creation lebih mudah diterapkan dalam kelas bahasa karena menawarkan prinsip-prinsip yang konkret seperti gunakan bahasa target secara alami, minimal koreksi, dan fokus pada pemahaman pesan. Sementara itu, Universal Grammar lebih sulit untuk dijadikan pedoman praktis karena fokusnya lebih pada aspek teoritis, struktur bahasa, dan pemerolehan internal. Dan yang keempat, pengaruh usia. Di sini, Universal Grammar sangat terkait dengan hipotesis periode kritis yang menyatakan bahwa kemampuan untuk mengakses Universal Grammar menurun seiring bertambahnya usia. Artinya, anak-anak memiliki keunggulan dalam pemerolehan bahasa kedua dibandingkan orang dewasa. Sedangkan Creation juga mengakui adanya pengaruh usia, tetapi tetap percaya bahwa orang dewasa bisa memperoleh bahasa jika diberikan input yang cukup.
kita masuk yang ketiga, kritik dan keterbatasan. Yang pertama, Krashen Input Hypothesis. Menurut Krashen, kritik terhadap Krashen antara lain menyebut bahwa konsep E+1 sulit diukur secara objektif. Selain itu, teori ini terlalu menekankan input dan kekurangan memperhatikan produksi bahasa dan interaksi sosial. Padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa secara aktif juga mempercepat pemerolehan. Sedangkan universal grammar, kritik terhadap universal grammar dalam konteks SLA lebih banyak berkaitan dengan kurangnya bukti empiris serta terlalu banyaknya asumsi tentang mekanisme mental yang tidak dapat diamati langsung. Selain itu, tidak semua pelajar bahasa kedua mencapai kompetensi natif sehingga menimbulkan pertanyaan apakah universal grammar benar-benar masih berfungsi pada usia dewasa. Oke, baik, yang keempat kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi adalah kedua teori ini menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana bahasa kedua diperoleh. Krashen menekankan pentingnya lingkungan dan input bermakna dalam proses pemerolehan bahasa secara alami, sedangkan Chomsky melalui teori universal grammar melihat kemampuan bahasa sebagai bagian dari struktur kognitif bawaan manusia. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya berkontribusi besar dalam pemahaman kita tentang SLA. Dalam praktik pembelajaran bahasa, pendekatan berbasis input Krashen lebih mudah diterapkan, terutama dalam pengajaran komunikatif. Namun, pemahaman tentang universal grammar tetap penting sebagai dasar teoritis yang menjelaskan potensi bawaan manusia dalam mempelajari bahasa. Dengan memadukan kekuatan dari kedua teori, pembelajaran bahasa kedua dapat menjadi lebih efektif dan menyeluruh. Baik teman-teman, sekian materi yang saya bawakan. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Selamat sore.